Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk PJJ hari ini. Kali ini kita akan meneruskan tentang materi matriks, yaitu determinan dan inverse matriks. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang determinan matriks, inverse matriks, dan transpose pada ordo 2x2 dan determinan matriks dan transpose matriks pada ordo 3x3. Diharapkan kalian mampu untuk menentukan serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks pada ordo 2x2 ataupun ordo 3x3. Determinan matriks. Kita mulai dari determinan matriks terlebih dahulu ya. Kenapa ya? Soalnya untuk mencari inverse suatu matriks, kita perlu mencari determinannya terlebih dahulu. Teman-teman, ada yang udah tahu apa itu determinan matriks? Apa? Ya, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Ingat ya, matriks persegi. Maksudnya, kenapa sih harus matriks persegi? Karena matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya bangun persegi. Determinan matriks A bisa ditulis dengan tanda det buka kurung A atau det A atau kurung garis lurus A. Nah, cara mencari determinan suatu matriks juga berbeda loh, tergantung dari ordonya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari determinan matriks ordo 2x2. Misalkan ada matriks A, B, C, D adalah matriks yang memiliki ordo 2x2, elemen A dan D terletak pada diagonal utama. Ya, elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Ingat, diagonal itu adalah garis miring. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen di diagonal kedua. Bingung? Kita lihat berikut ini. Maka determinan matriks ordo 2x2 didapat sebagai berikut. Nah, yang tadi saya bilang, diagonal utama, hasil perkalian dari diagonal utama A kali D dikurangi dengan hasil kali B kali C. Mudah kan untuk mencari determinan matriks ordo 2x2? Perhatikan contoh berikut. Tentukanlah determinan matriks berikut. Misalnya kita punya A, matriks A adalah 2, 5, 4, dan 3. Sekarang saya mau tanya, mana yang merupakan diagonal utama? Ya, diagonal utamanya adalah 2 dan 3. Berarti det A-nya adalah 2 kali 3 dikurangi 5 kali 4. 2 kali 3, 6 dikurangi 5 kali 4, 20 sama dengan min 14. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita masuk ke determinan matriks ordo 3x3. Misalkan kita punya matriks A, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Adalah matriks yang berordo 3x3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus atau menggunakan metode minor dan kofaktor. Rumus determinan ordo matriks 3x3. Kalau dengan menggunakan aturan Sarus, kita hanya tinggal mencari diagonal-diagonalnya. Tapi syarat yang pertama, det A yang ordonya 3x3
itu kita copy 2 baris pertama di sampingnya. Berarti elemen A11 kita copy sampai dengan elemen A32. Kalian tulis di sampingnya, lihat yang di lingkaran merah. Kemudian setelah itu kalian kali dengan diagonalnya. Yang pertama kalian kali dengan diagonal yang pertama, yaitu arah ke bawah. A11 sampai dengan A33 itu memiliki tanda positif. Kemudian A12 dikali A23 dikali A31, kalian kali, hasilnya positif. Ke bawahnya sama, A13, A21, dan A32. Sekarang langkah berikutnya, kalian kalikan diagonalnya ke atas. Dari A31, A22, dan A13 itu kalian kurang, hasilnya A32, A23, dan A11 kalian kali, nanti hasilnya akan negatif. Kemudian yang terakhir A33, A21, dan A12. Itu metode sarus, yaitu menggunakan aturan sarus dengan kalian mengalihkan diagonal-diagonalnya. Nah, kalau dengan menggunakan metode minor cofaktor, minor matriks AIJ diberi notasi MIJ dengan MIJ adalah determinan dari matriks AIJ. Ya, jadi kalau metode minor cofaktor kita akan mencari A-nya dengan baris dan kolomnya. Dari dua metode tersebut kalian bisa memilih cara mana yang akan kalian gunakan. Boleh kalian gunakan aturan sarus, boleh kalian gunakan aturan dari minor dan cofaktor. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Sekarang kita akan menentukan determinan suatu matriks dengan menggunakan aturan sarus. Ingat ya, untuk aturan sarus kita copy 2 kolom pertama pada soal matriksnya. Kita copy unsur kolom ke-1 4, 2, 3 dan 2, 1, 2 ke sampingnya, kemudian kita kalikan. Kita kalikan 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 dikali 2, kemudian dikurang 3 kali 1 kali 8, kemudian kurang lagi 2 kali 5 kali 4, kemudian dikurang 4 kali 2 kali 2. Ini hasilnya. Arah garis biru yang ke bawah, nanti hasil perkaliannya kamu tambah, kemudian arah garis merah yang ke atas itu dikurang. Jadi menghasilkan determinan A-nya adalah 16 ditambah 30 ditambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurangi 16 sama dengan min 2. Itu kita menggunakan metode sarus. Nah, sekarang kalau menentukan determinan matriks berikut ini dengan menggunakan minor dan cofaktor. Berdasarkan rumus minor cofaktor di atas, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara cofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks. Jadi, pertama kita pilih dulu nih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai dari determinannya. Nah, jangan bingung dulu, kita simak slide berikutnya. Kita awali dari A11, yaitu berarti dari baris ke-1 kolom ke-1 ya. Masih dengan soal yang sama. Baris ke-1 kolom ke-1. Baris ke-1-nya adalah 428. Kolom ke-1-nya 423. Kolom yang lingkaran biru dan lingkar merah ini kita tutup. Anggap ini hilang, maka dihasilkan adalah 1, 5, 2 dan 4. Nah, 1, 5, 2 dan 4 ini kita tulis M11. Berarti kita dapat determinan dari 1, 5, 2, 4. Ya. Sekarang baris ke-1 kolom kedua. Masih sama caranya. Baris ke-1 kita tutup, kolom kedua yang 2, 1, 2 ditutup, maka matriks itu hilang, akan menghasilkan nilai 2, 5, 3 dan 4, maka akan menjadi
minor 1, 2. Determinannya 2, 5, 3, 4. Tadi, sekarang kita tutup lagi. Masih di baris ke-1 tapi kolomnya kolom ketiga. Bergeser ke sebelah kanan. Berarti baris ke-1 dan kolom ketiga hilang, menghasilkan matriks 2, 1, 3, 2 itu menjadi M13. Berarti 2, 1, 3, 2. Sehingga akan didapat nilai 4 dikali min 1, karena tadi 1, 1 berarti 1 tambah 1 ditambah 2 min 1, 1 tambah 2 dari baris ke-1 kolom kedua, determinannya 2, 5, 3, 4, 8, 2 kali 8 dikali min 1, 1 tambah 3, kalian tinggal menghitungnya, didapat hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang karena kalian sudah mengetahui bagaimana mencari determinan ordo 3 kali 3 dengan aturan Sarus dan aturan minor kofaktor, kalian boleh memilih cara mana yang paling mudah untuk kalian. Mau pakai aturan Sarus, silahkan. Pakai minor dan kofaktor, silahkan. Pilih yang mudah bagi kalian. Maka, nilai pada kofaktor akan berselang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seterusnya sampai ordonya 3 kali 3. Masuk pada materi inverse dari matriks. Kamu pasti nggak asing lagi dengan istilah kata inverse. Saat mendengar kata inverse, kamu pasti teringat materi fungsi inverse yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Inverse itu adalah kebalikan. Jika positif, maka inversenya atau kebalikannya adalah negatif. Kalau perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Inverse matrix ordo 2 kali 2. Inverse matrix kita lambangkan menjadi A pangkat min 1, di mana det A dikali kebalikannya. Lihat, 1 per A kali D dikurangi B kali C. Kalau matriksnya A, B, C, D, maka A dan D sebagai diagonal utama kalian tukar menjadi D dan A. Terus diagonal keduanya B dan C, kalian hanya tinggal tambahkan tanda negatif. Perhatikan contoh soal berikut. Jika kita mempunyai matriks A 4, 1, 7, 2, berapakah inversnya? Kita lihat, inversnya adalah 1 per determinan A, berarti diagonal utamanya 1 per 4 kali 2 dikurangi 1 kali 7, kemudian diagonal utamanya yang tadinya 4 dan 2 kalian tukar menjadi 2 dan 4, diagonal keduanya 1 dan 7 kalian tambahkan bilangan negatif menjadi 1 per 4 kali 2, 8 dikurangi 7, 8 dikurangi 7, 1, berarti 1 per 1 tinggal kalian kalikan. 1 per 1 kali 2, 2. 1 per 1 kali min 1, 1. Min 7 dan 4 seterusnya. Berarti inverse dari matriks A adalah 2, 1, min 7, 4. Mudah kan? Inverse matrix dengan ordo 3 kali 3. Mencarinya dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, adjoint dan transformasi baris elementer. Kira-kira seperti apa ya detailnya? Matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoint. Rumusnya sebenarnya masih sama. 1 per determinan A dikali adjoint A. Determinan A-nya kita cari dengan metode Sarus untuk memudahkan dan mempercepat. Kita hanya tinggal mencari adjointnya saja. Oke, berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Pertama, kita mencari determinan matriks A dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kali ini, saya menggunakan metode aturan Sarus supaya lebih mudah. Kita copy dua kolom pertama di sampingnya, kemudian kita cari
min 2 kali 4 kali 3 ditambah 0 kali min 1 kali 4 ditambah 5 kali 1 kali min 2. Ke atas kita kurang, berarti dikurang 4 kali 4 kali min 5 dikurang min 2 kali min 1 kali min 2 dikurang min 2 kali min 3 kali 1 kali 0. Maka det A-nya adalah 50. Determinannya sudah dapat, kita cari nilai A-join-nya. A-join-nya sama dari soal, kita tutup baris pertama kolom pertama, itu yang didapat adalah 4 min 1 min 2. Itu kita akan cari determinannya, berarti 4 kali 3 12 min 1 kali 2 2 dihasilkan 12 dikurangi 2 adalah 10. Masih di baris pertama, kita geser kolomnya menjadi kolom kedua, maka didapat min 1. Masih di baris pertama, kolomnya kolom ketiga, maka didapat adalah min 18. Jika baris pertama selesai, kita masuk ke baris kedua, pindah ke kolom pertama. Ya, hasilnya adalah min 10. Masih di terusnya ya, baris kedua pindahkan ke kolom kedua, hasilnya adalah min 26. Baris kedua kolom ketiga, hasilnya min 4. Sekarang kita teruskan lagi baris ketiga kolom ke 1, terusnya sampai baris ketiga kolom kedua dan kolom ketiga. Maka didapat A-join-nya adalah 10 min 7 min 18 min 10 min 26 min 4 min 20 3 min 8. Maka matriks dari inverse matriksnya adalah tadi determinannya adalah 1/50. Ini kita kalikan ke dalam. Jika ada yang bisa kalian sederhanakan, melawan itu sederhanakan. Tapi jika tidak usah. Nah, mudah kan? Nah, menyelesaikan persamaan matriks. Misalkan persamaan matriks adalah AX sama dengan B, dengan A adalah sebuah matriks persegi dan X adalah angka yang kita cari. Berarti didapat AX sama dengan B menghasilkan X sama dengan A inverse dikali B. Sekarang kalau kebalikannya, X A sama dengan B, inverse-nya berapa? Berarti XA sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan soal min 2 min 3 35X sama dengan 4 0 min 1 memiliki pola AX sama dengan B, sehingga AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse dikali B. Kita cari inverse dari A-nya dulu, didapat 1. Ingat, diagonal utamanya adalah min 2 kali 5, berarti min 10, dikurangi min 3 kali 3, karena min kali min jadi plus 9. Diagonal utamanya kalian tukar, kemudian min 3 dan 3-nya kalian tambahkan bilangan negatif. Kemudian kalian kalikan dulu matriksnya. Kalian selesaikan matriks ini dengan perkalian matriks. Ingat ya, dengan pola perkalian matriks, baris kali kolom. Setelah itu baru kalian kalikan dengan min 1. Didapat matriksnya adalah sekian, min 17, min 6, 10, dan 4. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita coba asah kemampuan kalian dengan pembelajaran hari ini, determinan dan inverse matrix. Jika ada kesulitan, kalian bisa hubungi di nomor yang sudah tersedia. Alhamdulillah, terima kasih kalian telah menyimak video. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan bisa
bisa bertemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.